Beragam tindak kriminal terjadi saat kerusuhan Mei 1998 yang berlangsung sejak 13 hingga 15 Mei 1998. Termasuk kasus pemerkosaan massal yang jumlahnya mencapai ratusan. Hampir 200 pengaduan kasus pemerkosaan massal, 189 diantaranya terverifikasi kebenarannya. Pemerkosaan massal menjadi modus untuk melakukan teror terhadap masyarakat dalam perubahan politik. Tim Relawan untuk Kemanusiaan atau TRK langsung diminta terjun untuk mengusut laporan-laporan tersebut. Salah satu relawan TRK mendapat telepon dari pembentuk komunitas tersebut, Romo Sandi, mengenai kasus pemerkosaan yang terjadi di daerah Jakarta Utara. Anggota TRK bernama Ita Nadia diminta untuk pergi ke lokasi tersebut. Tak berselang lama, Romo Sandi kembali menelepon Ita dan mengatakan ada perkosaan lagi di daerah Glodok. Baru saja hendak berangkat, masih dalam keadaan panik, Ita Nadia kembali mendapat panggilan bahwa di depan Trisakti terjadi penyerangan terhadap perempuan oleh sejumlah orang dengan menggunakan mobil. Ita Nadia sendiri memang sebenarnya sudah terbiasa dengan berita perkosaan, tetapi bukan perkosaan politik. Setelah itu Ita Nadia pergi ke Grogol dan temannya pergi ke Jakarta Utara. Sesampainya di Grogol, Ita Nadia mendapat telepon bahwa terjadi lagi kasus perkosaan di Jembatan 5, Jembatan 2, Jembatan 3, dan Pluit. Dari banyaknya informasi mengenai kasus perkosaan yang masuk, saat itu Ita Nadia membawa 3 korban. Namun ketika berada di bandara, Ita Nadia melihat ada 7 korban pemerkosaan massal lain yang sudah dalam keadaan panik dan stres. Bahkan ada juga yang didorong menggunakan kursi roda. Karena kondisi yang sudah tidak bisa ditangani lagi lantaran semakin banyaknya telepon yang masuk, akhirnya dibentuk tim relawan untuk kemanusiaan perempuan atau TRKP. Korban pertama pemerkosaan massal 1998 merupakan seorang perempuan keturunan Tionghoa. Dalam tradisi Tionghoa, jika seseorang sudah diperkosa, hal tersebut menjadi aib yang besar untuk keluarga dan komunitas. Hingga akhirnya 2 orang korban pemerkosaan massal Tionghoa tersebut memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena sudah dianggap sebagai aib. Selain korban yang mengakhiri hidupnya, terdapat pula korban yang memilih untuk melarikan diri ke luar negeri. 7 orang ke New York dan 2 orang wanita ke Washington, termasuk korban yang banyak diketahui, yakni Ita Marta Dinata. Ita merupakan seorang aktivis HAM Indonesia yang baru berusia 18 tahun, menjadi korban pemerkosaan massal 1998. Waktu itu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sudah mengetahui hal ini karena Ita Marta Dinata menjadi satu-satunya korban yang bersedia untuk bersaksi. Sayangnya, beberapa hari sebelum Ita Marta Dinata hendak menyampaikan kesaksiannya, ia dibunuh. Hingga kini penyebab kematian Ita juga masih menjadi misteri. Kasus perkosaan massal 1998 ini juga didengar hingga ke kancah internasional. Hal ini karena saat Soeharto lengser, pelapor khusus PBB kekerasan perempuan Radhika Komaraswari mengundang Ita untuk membawa kasus tersebut. Terdapat hampir 200 kasus perkosaan massal berdasarkan laporan dari seluruhnya. Tim TRK membawa 200 kasus tersebut ke Colombo, Sri Lanka. Dan hasilnya dari 200 laporan pemerkosaan massal yang ada, total sebanyak 189 korban terverifikasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.